pasti akan merasakan kematian. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, apabila kematian itu sudah datang, maka dia pasti mendapatimu meskipun kamu berlindung di benteng yang kokoh sekalipun. Ayat ini betul-betul menginformasikan kepada kita bahwasanya siapapun kita di dunia ini tidak akan pernah lepas, tidak akan pernah luput dari kematian. Karena ketika dahulu di alam rahim, ajal, umur, rezeki, semuanya sudah tertulis. Jatah hidup sudah ditentukan 30, 50, 70 tahun. Semua itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya kehidupan kita di dunia hanya menyongsong kematian. Maka disinilah mengapa Nabi menyebutkan orang yang cerdas itu mereka yang mengikut atau mengingat-ingat tentang kematian. Karena memang akan ada kehidupan yang sangat panjang, khalidina fiha abada, kekal abadi selama-lamanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barzakh. Rentetan atau urutan yang kita sampaikan, setelah kita meninggal, jasad dikubur masuk tanah, roh melanjutkan bersafar, melanjutkan perjalanan ke alam barzakh. Maka di alam barzakh sana berlakulah setiap orang pertanyaan-pertanyaan alam barzakh sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Bagi yang berhasil menjawab, maka akan diberikan nikmat. Nikmat ini berupa fasilitas yang sudah kita jelaskan juga apa saja yang akan diperoleh orang-orang beriman. Bagi orang-orang yang tak bisa menjawab, ketika ditanya oleh malaikat, "Mata qulu fi hadzal rajul?" Apa yang kau ketahui tentang laki-laki ini? Apa yang kau lakukan semasa hidup? Maka orang-orang munafik, orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir menjawab, la adri. Saya tak tahu kata mereka. Terus ditanya pertanyaan yang sama, apa agamamu? La adri. Saya tak tahu. Siapa nabimu? Siapa Tuhanmu? Kemana kiblatmu? Terus diajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka sehingga tidak satu pun yang selamat dari pertanyaan. Akhirnya orang-orang yang tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir diberikan balasan berupa adab. Meskipun di alam kubur itu belum ada mizan, belum ada yaumul hisab. Karena yaumul mizan, yaumul hisab letaknya di akhirat. Jadi belum ada timbang-timbang amal, belum ada hitung-hitung amal, hitung-hitung dosa. Tetapi orang yang di barzakh sudah diberlakukan adab ataupun nikmat karena sudah dinyatakan bersalah. Jadi sudah dinyatakan bersalah dari pertanyaan-pertanyaan diajukan. Karena tak tahu, maka diberlakukan adab ataupun nikmat-nikmat yang akan diberikan. Apa penyebab adab? Kalau adab tak perlu saya jelaskan lagi, karena sudah kita jelaskan di pertemuannya. Kalau melihat, tengoklah hidup kita. Jadi sebab pertama, orang-orang yang akan diazab di alam kubur karena kafir dengan perintah Allah. Semua ulama sepakat, kafir tidak beriman kepada Allah. Sebanyak apapun amal baik di dunia, membantu fakir miskin, membangun masjid, membangun dan prasarana jalan dan lain sebagainya, semua itu tidak dihitung sebagai kebaikan di sisi Allah. Kalau di sisi manusia mungkin, apalagi dekat-dekat caleg, dekat-dekat pileg, dekat-dekat pilkada, banyak sekali bantuan atau menginginkan sesuatu, maka banyak sekali bantuan-bantuan yang sampai ke tangan kita. Sesuatu yang diberikan kepada manusia yang tidak diikhlaskan dan diniatkan karena Allah, maka bantuan itu faja'alnahu haba'an mansura. Semua amal itu bagai debu yang terbakar. Mohon maaf, misalnya ada di antara bapak ibu yang bantu masjid, tapi bantu masjid itu tujuannya maka tidak ada kata taubat kecuali orang itu memeluk Islam. Amalnya amal baik, setelah itu dia beriman kepada Allah, maka amal baiknya itu dihitung sebagai amal baik.
Masya Allah. Melakukan amal saleh, salat 5 waktu, rakaat haji dan umrah, bersedekah, baca Al-Quran, berzikir dan seterusnya. Lalu kemudian dia martaddu ala adbarihim. Lalu mereka murtad, meninggalkan agama. Maka seluruh amal-amal baik itu hangus. Itulah Allah SWT bencinya dengan orang-orang yang meninggalkan Islam. Begitu bencinya Allah dengan orang-orang yang meninggalkan kebaikan karenanya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Qur'an bahwasanya sebab pertama orang yang mendapatkan azab di alam kubur adalah kena kekafiran. Di mana Allah ceritakan tentang kisah Fir'aun. Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Kalau kita lihat keberadaan Fir'aun hari ini, Fir'aun itu berada di Mesir, terbaring di sebuah museum, letaknya di Tahrir Square, kota Kairo. Hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Fir'aun itu selalu dikunjungi oleh banyak manusia, Muslim maupun non-Muslim, banyak sekali. Bahkan menengok Fir'aun itu bayar. Tengok Fir'aun terbayar, kita juga sekali. Meskipun fisik yang berada di sana, sesungguhnya Fir'aun yang Allah ceritakan di Al-Quran, yaitu Fir'aun Ramses II, Fir'aun yang mengaku Tuhan, itulah Fir'aun yang berada di Mesir itu menurut sejarah. Meskipun jasadnya berada di Mesir, maka sesungguhnya Fir'aun sepanjang masa sejak meninggal, sejak mati 6.000 tahun yang lalu sampai hari ini, Fir'aun selalu ditampakkan panasnya api neraka. Maka azab itu sesungguhnya bukanlah perkara nyata. Azab itu bukan perkara nyata yang bisa ditengok oleh mata kepala. Kalau azab itu nyata, bukan perkara gaib, maka silakanlah tengok orang-orang yang mati, yang berada di dalam peti, diintai saja tengok dalam kamera. Setelah meninggal, maka tak ada apa-apa terjadi di situ. Badannya menyusut, tulang belakangnya tak saling meninggal, masih sama seperti hari pertama dia meninggal. Bedanya, kalau hari pertama meninggal, jasadnya masih utuh, setahun kemudian tinggal tulang belulang. Nampak ada di situ Bapak Ibu? Enggak ada di situ. Tidak mau sama seperti itu hari ini. Enggak ada yang seperti begitu. Tengok foto-foto. Atau yang membuktikan tengok orang yang sudah dikubur, digali lagi, kubur dia tetap seperti itu. Bahkan tulangnya mungkin sudah lama. Dan lagi kalau memang seperti yang disebutkan, mesti tulang belulangnya yang saling berikat. Kalau dia tengok zahir ada itu. Lalu bagaimana dengan orang yang matinya dengan cara dibakar? Kuburnya besar sekali kubur. Saya kira dulu kubur besar itu orangnya besar. Rupanya kubur yang besar itu jasnya di bawah, benda-benda kesukaan di kubur bersama dia. Rupanya dia itu sendiri hanya berada dalam kendi kecil atau semacam mangkuk kecil. Abunya aja. Di mana setelah dikremasi, dipanaskan menjadi abu-abu dimasukkan antara bukanlah perkaranya Nyata. Ini ilmiah atau keyakinan? Keyakinan. Jadi ilmiah dan keyakinan itu dua hal yang berbeda. Kalau ilmiah diteliti objeknya, ini keras atau tidak. Diteliti itu Pak, orang-orang yang bermedis ilmu di pagi ini nama-nama mereka dicatat oleh mereka, masuk dalam daftar dan akan dilaporkan kepada Allah pagi ini. Jadi nama bapak ibu semua yang catat. Siapa yang mencatat? Mereka yang catat amal. Ya ta'awwahuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Hadis riwayat Bukhari. Para malaikat itu berdesak-desakan berganti-gantian untuk mendatangi kalian. Wa yajtamuna fi salatil asr wa salatil fajr. Dan mereka berganti shift di waktu pagi dan waktu sore. Pagi dan sore. Pagi inilah. Di nama bapak ibu satu persatu melaporkan kepada Allah. Dalam nama itu hamba si bulan bin bulan, si bulan binti bulan, sebulan bin bulan, sebulan binti bulan ikut ngaji di Masjid Darul Falah tanggal 15 September bertepatan 12 Rabiul Awal 1445 Hijriah lengkap. Tidak nampak itu. Tarkamu musallu. Ya Allah, kami tinggalkan mereka dalam keadaan salat beribadah. Dan semesta ini bisa dibuktikan secara ilmiah. Makanya keyakinan berdasarkan penelitian ilmiah, tidak percaya iman berdasarkan Al-Quran hadis itu tidak bisa diilmiahkan Bapak Ibu.
Ada orang yang tiba masuk dalam kamera ini, boleh. Ditimpa dalam kamera apa? Kita tengok 24 jam, berganti gantian. Tak ada apa kan? Sama aja. Seminggu 2 minggu berkesimpulan. Ada kubur tidak? Tidak ada. Betul ada kubur tidak ada. Berarti kalau ada orang yang percaya, dia cerita kita percaya. Orang pintar itu dicarinya. Bagaimana cara supaya sesuatu itu diilmiahkan. Nah, jadi Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan sebab pertama orang yang diadab di dalam kubur adalah karena kekafiran. Maka menjaga iman ini sangat penting. Saya pernah maka semua itu berukuran di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita doa agar tetap istiqomah. Allahumma khtim lana wa ajalana bi husnil khatimati wa sa'adah wa la takhtim alaina bi su'il khatimati wa syaqawah. Apa Bapak Ibu doa ini? Insyaallah. Apa Bapak? Itu yang masalah istiqomah. Karena yang terpenting dalam hidup kita itu Bapak Ibu, di penghujung. Penghujung itu penting sekali Pak. Taruhlah kita dahulu termasuk orang-orang yang jahil di masa muda, sholat tinggal, puasa tinggal, tak ke masjid. Karena latar belakang kita berbeda-beda. Ada yang memang orang tuanya sudah religius, lingkungannya sudah baik, cenderung ke agama. Ada yang cenderung ke agamanya setelah menikah. Ada yang cenderung ke agamanya setelah ber-40. Ada yang 2 hari mati. Amal bil khawati. Amal itu ditentukan pada penutupnya. Makanya penutup itu penting. Bapak Ibu hari ini alhamdulillah dimudahkan langkah kakinya ke masjid. Dimudahkan langkah kakinya, dan mudah-mudahan Allah hadiahkan kepada kita penutupan yang baik. Amin ya Allah. Tapi itu dengan cara istiqomah. Kita dengar azan, kalau tidak ada kegiatan kita ke masjid. Itu rata-rata Orang tua 55 tahun. Tapi kalau kita presentasikan berapa banyak orang-orang yang dipanggil oleh Allah untuk mengisi hari tuanya, mungkin juga tak seberapa persen dari lingkungan kita yang ada. Maka disinilah suatu kebahagiaan bagi Bapak Ibu, karena dimudahkan Allah untuk tetap beramal menjelang kematian. Dan itulah salah satu tanda kecintaan Allah kepada hamba-Nya. Kita mudah saja melihat, saya ini disukai Allah atau tidak. Mudah untuk mengukurnya Pak. Dan hadis Nabi tentunya. Tengok hadis Nabi. Apa kata Rasulullah? Idza aradallahu bi 'abdin khairan. Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, istakmalahu, Allah pakai hamba. Di Nabi menggunakan kata pakai. Kata pakai ini kalau kita gunakan dalam dunia pekerjaan, Bapak Ibu polisi selalu dipakai oleh atasannya. Oh, berarti suatu saat makanya. Tapi kalau tidak dikasih job, kalau tidak dikasih pekerjaan, itu aja gelarnya, pakai dari dulu. Tidak bergerak-gerak ke situ karena dipakai. Bekerja di sebuah perusahaan itu kepada hamba-Nya. Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hamba-Nya, Allah pakai. Lalu kemudian sahabat bertanya, apa tandanya ya Rasulullah? Rasul menjawab, yaftarullahu lahu amalan salihan qabla mautihi tsumma yajriduhu alaih. Allah bukakan baginya pintu-pintu beramal. Di makna yang pakai Nabi, Allah bukakan pintu-pintu amal sebelum dia meninggal. Berarti kalau disebut pintu yang terbuka, sebelumnya pintu itu tertutup. Ini istilah ya Bapak Ibu. Pintu tertutup itu apa istilahnya? Dekat rumah dengan masjid, tapi tidak sampai ke masjid, tertutup namanya. Berarti betul-betul tertutup. Dengan zohir betul karena hadis Nabi atau oleh Al-Quran terkadang ada makna kiasan. Dibuka oleh Allah pintu-pintu beramal. Senang dia beramal. Pokoknya asal dengar azan, badan sehat, usahakan membaca. Ini namanya senang beramal. Selama ada waktu untuk berzikir, dia gunakan untuk berzikir. Ini namanya dibukakan pintu beramal. Asal dia memiliki waktu yang lapang, maka dia gunakan untuk baca Al-Quran dan kebaikan. Ini namanya dibukakan pintu-pintu amal. Sampai kita sampai kita merebutkan nafas terakhir. Amin ya Allah. Ya seperti kita istiqomah dalam kehidupan ini, jangan sampai kita meninggalkan kehidupan agama Islam. Karena mereka yang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, penyebab yang kedua,
Penyebab yang kedua adalah kesyirikan. Syirik. Syirik itu artinya merupakan orang beribadah. Kemarin saya katakan perbuatan syirik ada ancaman dari Al-Quran. Orang itu mendapatkan azab yang keras. Bahkan Al-Quran mengatakan tidak diampuni. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi ampuni dosa-dosa. Seperti apa ada ini? Maka Allah saya tahu. Seperti kita masuk ke dalam kitab. Orang yang bersuci, orang yang habis buang hajat, kecil atau besar, tidak bersuci dengan tuntas. Ini bisa dapat menyebabkan azab kubur. Azab kuburnya bukan karena bersucinya itu, bukan karena bersucinya. Misalnya bapak buang air tak dibasuh, kena azab kan Nabi? Karena azab itu bukan karena tak basuhnya itu, karena ketika dia buang air, kemudian meneteslah najis itu ke celana ataupun ke pakaiannya, lalu kemudian dia bawa sholat tidak sah. Ini menyebabkan dia azab. Karena orang menjaga sholat tidak azab. Makanya bapak ibu kalau ke kamar mandi mesti betul-betul tuntas taharahnya. Sebab menyebabkan tak sahnya sholat kita semua pakaian najis. Hadis itu begitu menyebutkan. Nah, kalau ada orang ibu sudah ada perempuan memakai baju gamisnya itu menyapu jalan, kemudian sekali dia bawa sholat, maka sholatnya khawatir tidak sah. Kenapa? Ketika dia berjalan bisa ada dari ayam, dari angsa, dari kucing atau macam-macam, kedua bekas pipis hewan. Kemudian sendiri bilang itu kayak dibawa sholat Allah. Sementara sholat itu syaratnya adalah mesti bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Pakaiannya mesti bersih dari najis. Kan bisa kita pikir ada orang ketika dia berjalan, khususnya saya tengok perempuan karena pakaiannya tuh dalam panjang. Kalau laki mungkin ada juga pakaiannya nyapu tangan. Kalau tangan tak najis, tetapi yang bisa disebut steril. Maka kata Rasulullah SAW, orang itu mendapatkan azab di dalam kuburnya. Ibnu Abbas dari Abbas berkata bahwa Nabi bersabda, Nabi berjalan di dua kuburan. Di kuburan faqala, lalu Nabi bersabda, innahuma la yu'adzaban. Sesungguhnya dua orang yang di alam kubur ini mendapat azab. Dua ini, kubur yang pertama dan kubur yang kedua, di barzakh sana mendapat azab. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Jadi azab bukan karena dosa besar, bukan karena kafir, bukan karena syirik dan seterusnya. Kita sudah mengenali dosa besar. Tetapi karena dosa kecil, ada misalnya. Amma hadza ada yang satu ini kata Nabi, fakana la yastakiru minal baul. Habis buang air tidak dibasuh. Habis buang air kecil atau buang air besar, mohon maaf, pakai tisu saja. Tisu tidak bisa menghilangkan najis. Tidak bisa. Bahasa kafir itu ada tisu. Ada air, karena air ini yang bisa bersihkan itu, maka mesti betul-betul bersih. Kita kalau buang air besar, mohon maaf, di bapak ibu betul-betul bersihkan, jangan sampai ada yang sisa-sisa itu menempel. Sebab bukan dosanya bukan karena najis menempel itu ketika kita berbuat, tidak. Ketika kita sholat, saat sholat ternyata najis menempel, sholat kita tidak menjadi sah. Bahkan yang bin Nabi semasa hidup perbuatannya mengandung domba, termasuk salah satu penyebab azab. Bisa dengan cara bertobat. Kalau taharah tadi, apa itu? Berlewat. Nabi mengambil lepas rumah yang masih hidup, yang masih basah. Lalu kemudian menancapkan di kuburan yang pertama, kuburan kedua, yang masih basah belum kering. Dan setelah itu sampai bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau lakukan itu? Mudah-mudahan kelompok rumah yang masih hidup ini, yang belum kering ini, bertasbih kepada Allah dan dapat meringankan azab dari kubur. Ini dari Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini semoga bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.